Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Afriansah bisa menyapa teman-teman semua para pejuang ASN tahun 2024. Selamat datang di Nurse Education Channel. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, yuk bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar saya semakin termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke teman-teman, seperti biasa hari ini kita akan latihan soal lagi untuk persiapan seleksi P3K perawat di tahun 2024, khususnya materi kompetensi teknis ya untuk D3 perawat dan juga profesional. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu ada baiknya kita langsung saja ke contoh soalnya. Baik teman-teman, sebelum kita ke latihan soal, sedikit informasi buat teman-teman semua yang sedang mencari tempat belajar online, khususnya untuk tryout P3K tahun 2024 untuk tenaga perawat D3 dan juga nurse. Kami dari Nurse Education Channel sedang membuka tryout untuk latihan soal persiapan P3K tahun 2024. Teman-teman jika bergabung bersama kami akan mendapatkan 6 fasilitas. Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan 5 kali tryout P3K perawat khususnya kompetensi teknis yang terdiri dari 90 soal setiap tryoutnya. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan bonus 3 kali kuis sebelum tryout terdiri dari 20 soal setiap kuisnya. Soal tryout dan juga kuis kami sesuaikan dengan kisi-kisi yang terbaru dan juga FR dari teman-teman yang telah mengikuti ujian P3K. Dan yang keempat, teman-teman akan mendapatkan file PDF soalnya, yaitu kuis dan juga tryout lengkap dengan pembahasannya. Dan yang kelima, terdapat grup Telegram, yaitu D3 dan juga nurse yang dipisah, serta aktif sampai dengan seleksi P3K selesai. Dan yang terakhir, teman-teman ini bebas akses kapan saja, ya, untuk paket tryout dan juga kuisnya. Harganya cukup murah teman-teman karena ada promo Merdeka, yaitu hanya Rp100.000. Teman-teman bisa mendapatkan ini semua melalui WA yang tertera pada brosur ini, yaitu di 0896 9637 7751. Total untuk tryout dan juga kuis, teman-teman mendapatkan 510 soal. Oke, sekarang juga daftar sebelum terlambat. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal. Baik teman-teman, kita ke soal yang pertama. Seorang perempuan berusia 22 tahun, sementara dirawat di internat dengan nyeri kepala hebat skala 8. Menurut keluarga, semalam sempat kejang 2 kali disertai dengan muntah-muntah. Nyeri kepala sebenarnya sudah dirasakan sejak 1 bulan yang lalu dan memberat sejak 5 hari yang lalu. Beberapa jam perawatan, pasien mengalami penurunan kesadaran. Hasil CT scan menunjukkan adanya abses cerebri disertai dengan edema perivokal yang luas. Apakah pengkajian yang harus dilakukan perawat? A. Pantau peningkatan TIK. B. Observasi kesadaran. C. Pasang oksigen. D. Pengkajian nervus kranial. Atau E. Pengkajian riwayat infeksi. Baik teman-teman, di soal yang pertama, kita disuruh menentukan proses pengkajian ya dalam pemberian asuhan keperawatan. Nah, di soal dikatakan bahwa terdapat seorang pasien yang mengeluh nyeri kepala hebat, yaitu dengan skala nyerinya 8. Nah, menurut keluarga, pasien ini juga sempat kejang-kejang dan disertai dengan muntah-muntah. Ya, didukung dengan hasil CT scan adanya abses cerebri yang disertai dengan edema perivokal yang luas. Inilah data yang kita dapatkan pada soal ini. Nah, jika didapatkan hasil CT scan yang menunjukkan adanya abses cerebri dan juga edema cerebri, maka hal yang akan terjadi pada pasien ini adalah penurunan perfusi jaringan cerebral yang menyebabkan penurunan kesadaran. Oleh karena itu, hal yang harus dikaji pada pasien dengan penurunan perfusi jaringan cerebral adalah dengan memantau peningkatan tekanan intrakranial atau TIK. Oleh karena itu, jawaban yang tepat untuk soal yang pertama di sini yang harus dikaji adalah yang A, yaitu pantau peningkatan tekanan intrakranial. Oke teman-teman, bisa ya? Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 2.
Seorang laki-laki berusia 65 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan kedua kaki bengkak dan terasa nyeri bila digerakkan sejak 2 minggu yang lalu dan sering terjadi di pagi hari. Pasien mengatakan senang konsumsi jeroan, cumi, dan kacang-kacangan. Saat pengkajian, nampak ekspresi wajah tampak meringis saat kaki digerakkan dengan skala nyeri 7. Kedua sendi lutut dan ibu jari kaki tampak kemerahan. Tekan darah 140/90, nadi 84 kali per menit, dan suhu 36,8 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah, apakah pengkajian Luke pada kasus di atas? A. Krepitus dan spasme otot. B. Deformitas sendi. C. Nyeri tekan pada sendi. D. Keterbatasan rentang gerak. Atau E. Kekuatan otot. Baik teman-teman, di soal nomor 2 berkaitan dengan pengkajian pada sistem muskuloskeletal ya. Yang dimana di soal adalah ditanyakan dengan pengkajian sistem Luke ya, yaitu pengkajian yang kita lihat. Nah, di soal dikatakan bahwa terdapat seorang pasien yang mengeluh kedua kakinya ini bengkak dan terasa nyeri dengan skala nyeri 7 dan nyeri saat digerakkan. Nah, pasien ini nampak ekspresi wajahnya tampak meringis dan kedua sendi lutut dan ibu jari kakinya tampak kemerahan. Nah, inilah data yang kita dapatkan pada soal ini. Nah, namun yang ditanyakan adalah bukan masalah keperawatannya, namun berkaitan dengan proses pengkajiannya, yaitu pengkajian dengan Luke ya. Nah, kita lihat satu persatu untuk optionnya ya. Option A, krepitus dan spasme otot. Nah, untuk mengetahui adanya krepitus atau ada keretakan pada tulangnya, maka bukan dengan sistem Luke yang kita kaji, namun menggunakan palpasi. Ya, kita harus merasakan apakah ada bunyi krepitasi atau tidak. Nah, sehingga option A ini tidak bisa kita pilih, ya. Option B, deformitas sendi, apakah ada perubahan bentuk pada sendinya. Nah, apakah deformitas merupakan salah satu bentuk pengkajian dengan Luke? Jawabannya adalah iya, ya. Karena jika ada deformitas, maka kita secara langsung bisa melihat apakah ada perubahan bentuk atau tidak dari persendiannya. Option C, nyeri tekan pada sendi. Nah, di sini sudah dikatakan bahwa nyeri tekan ya. Artinya tidak bisa dilakukan dengan Luke ya, harus dilakukan dengan palpasi. Option D, keterbatasan rentang gerak. Nah, di sini ada pengkajian move ya, harus ada yang harus digerakkan untuk mengetahui apakah ada keterbatasan rentang gerak atau tidak, sehingga tidak bisa dilakukan dengan pengkajian Luke saja, sehingga ini kurang tepat. Option E, kekuatan otot. Nah, untuk mengkaji kekuatan otot juga harus ada sistem move atau pergerakan ya, sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah yang B, yaitu deformitas sendi merupakan pengkajian Luke yang dapat dilakukan pada kasus ini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 3. Seorang laki-laki berusia 40 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri dada. Pada anamnesis, tidak didapatkan sesak nafas, cepat lelah maupun dada berdebar-debar. Mempunyai kebiasaan merokok 2 bungkus sehari. Pasien mengeluh nyeri dengan skala 8. Dirasakan pada area dada, menjalar ke bahu, dan lengan sebelah kiri. Nyeri dirasakan seperti tertusuk-tusuk dan dirasakan terus-menerus walaupun pasien sudah beristirahat yang dirasakan sejak sejam yang lalu. Pada kasus di atas, perawat melakukan pengkajian dengan sistem PQRST. Yang manakah kalimat untuk T-nya? A, lekas lelah maupun dada berdebar-debar. B, nyeri skala 8. C, dirasakan terus-menerus walaupun pasien sudah beristirahat yang dirasakan sejak sejam yang lalu. D, nyeri seperti ditusuk-tusuk. Atau E, pada area dada menjalar ke bahu dan lengan kiri. Oke teman-teman, di soal nomor 3 adalah berkaitan dengan pengkajian dengan PQRST. Ya. Nah, ini merupakan salah satu soal yang berdasarkan FR teman-teman yang telah ujian kemarin, ada ditanyakan tentang pengkajian nyeri.
Nah, untuk melakukan proses pengkajian nyeri menggunakan sistem PQRST. Apa-apa saja singkatannya? Untuk P adalah provocate atau penyebab dari nyerinya, ya. Q, ya, Q-nya ini merupakan quality, ya, seberapa besar kuantitas dari nyerinya, ya. Apakah seperti ditusuk-tusuk, ya, seperti ditekan, atau seperti tertimpa sesuatu. Nah, itu merupakan pengkajian dari Q-nya. Untuk R, yaitu region atau letak dari nyerinya. Seperti contohnya di soal di sini adalah di dadanya, nyeri dada yang menjalar ke bahu dan lengan kiri. Nah, untuk S merupakan skala nyerinya, ya, yaitu skala nyerinya. Ada skala nyeri 1 hingga 10, ya. Dan yang terakhir adalah T atau time, merupakan waktu yang dirasakan saat nyeri. Apakah terus-menerus, apakah hilang timbul, atau seperti apa. Nah, balik pada soal, yang ditanyakan adalah pengkajian pada T-nya, ya, yang dimana T merupakan time atau waktu saat dirasakan nyeri. Nah, sekarang kita lihat satu persatu optionnya. Option A, lekas lelah maupun dada berdebar-debar. Nah, apakah ini merupakan pengkajian untuk T? Tentu jawabannya adalah tidak, ya. Option B, nyeri dengan skala 8. Nah, ini masuk kepada pengkajian S, ya, sehingga ini kurang tepat. Oke, option C, dirasakan terus-menerus walaupun pasien sudah beristirahat yang dirasakan sejak yang lalu. Nah, apakah ini merupakan kalimat untuk pengkajian T? Iya, karena di sini ada dirasakan terus-menerus, ya. Ada pengkajian waktunya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C, ya. Option D, nyeri seperti ditusuk-tusuk. Nah, di sini ada kualitas dari nyerinya, sehingga ini masuk pada proses Q, ya. Option E, pada area dada menjalar ke bahu dan lengan kiri. Nah, ini berkaitan dengan region atau tempatnya, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 4. Seorang laki-laki berusia 30 tahun datang dengan keluhan nyeri perut disertai dengan muntah 3 kali berisi sisa makanan. Saat ini pasien dirawat di bangsal masih dengan keluhan nyeri abdomen dengan skala 5. Tindakan non-farmakologi stimulasi kutaneus apakah yang cocok untuk kasus di atas? A. Kompres hangat abdomen. B. Masase abdomen. C. Cegah muntah dengan minum sirup. D. Kompres dingin abdomen. Atau E. Masase konstipasi. Baik teman-teman, di soal nomor 4 kita disuruh menentukan tindakan non-farmakologis stimulasi kutaneus untuk mengatasi nyeri, ya. Nah, di soal dikatakan bahwa terdapat seorang pasien dengan keluhan nyeri perut dengan skala 5. Nah, kira-kira jenis tindakan non-farmakologis stimulasi kutaneus yang cocok ini dengan apa? Oke teman-teman, jadi stimulasi kutaneus merupakan stimulasi kulit yang dilakukan selama 3 hingga 10 menit untuk menghilangkan nyeri, yang dimana bekerja dengan cara mendorong pelepasan hormon endorfin sehingga memblok transmisi stimulasi nyeri. Nah, salah satu hal yang dapat mengurangi hal tersebut, ya, yang dapat mengurangi nyeri abdomen adalah dengan cara melakukan kompres hangat pada abdomennya. Ya, mengapa? Karena dengan melakukan kompres hangat dapat melancarkan pembuluh darah dan dapat meredakan nyerinya dengan mengurangi ketegangan pada otot serta mengurangi kontraksi pada otot dan meningkatkan rasa nyaman, ya. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 di sini adalah yang A, yaitu kompres hangat pada abdomennya. Ya. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, teman-teman, kita ke soal nomor 5. Seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri yang hebat skala 8 pada sendi ibu jari kaki kanan. Hal dialami penderita saat bangun pagi, berlangsung selama 30 menit hingga 1 jam. Keluhan ini sudah dialami sejak 3 bulan terakhir. Pasien juga mengatakan karena nyeri pada jari kaki,
maka pasien sulit untuk berjalan. Pasien riwayat stroke sejak 4 bulan yang lalu dan tirah baring lama, maka nampak pula dekubitus grade 1 pada kedua tumitnya. Apakah diagnosis perawatan utama pada kasus di atas? A. Kerusakan integritas kulit, B. Nyeri kronik, C. Gangguan citra diri, D. Hambatan mobilitas fisik, atau E. Nyeri akut. Baik teman-teman, di soal nomor 5, kita disuruh menegakkan diagnosis keperawatan utama. Nah, seperti kita ketahui bahwa yang namanya masalah atau diagnosis perawatan utama merupakan masalah prioritas yang terjadi pada seorang pasien. Nah, di soal dikatakan bahwa terdapat seorang pasien dengan keluhan nyeri, ya, nyeri yang hebat. Nah, jika berhubungan dengan nyeri, maka tidak ada kata lain selain dengan skala nyerinya, ya, harus ada data skala nyeri. Nah, di soal dikatakan bahwa skala nyerinya adalah skala nyeri 8. Skala 8 merupakan klasifikasi nyeri berat. Nah, nyeri pada sendi ibu jari kaki sebelah kanan. Yang dimana nyeri tersebut sudah dialami sejak 3 bulan terakhir. Oke, inilah data yang kita dapatkan. Nah, pasien juga mengatakan karena adanya nyeri pada jari kaki, maka pasien ini juga sulit untuk berjalan. Sehingga ada masalah baru lagi selain dari nyerinya. Dan pasien memiliki riwayat stroke dan tirah baring yang lama, maka nampak pula dekubitus, ya. Ada luka dekubitus grade 1 pada kedua tumitnya. Inilah data yang kita dapatkan untuk menegakkan diagnosis perawatan utama pada soal ini. Nah, jika melihat dari skala nyerinya, yaitu skala nyeri berat, maka kita bisa menegakkan diagnosis keperawatan nyeri yang terjadi pada pasien ini sebagai masalah keperawatan utama. Namun pada option, nyerinya itu ada 2, nyeri akut dan nyeri kronis. Kira-kira yang dialami oleh pasien ini nyeri akut atau nyeri kronis? Nah, untuk menentukan itu, maka kita lihat lagi, ya, lama atau rentang waktu yang terjadi pada pasien ini, ya, rentang waktu yang terjadi proses nyerinya. Nah, di soal kan sudah dikatakan bahwa nyerinya ini sejak 3 bulan terakhir. Maka kita bisa memastikan bahwa jenis nyeri yang dialami oleh pasien ini adalah nyeri akut. Karena nyeri akut itu terjadi kurang dari 6 bulan. Sedangkan yang kronis itu terjadi lebih dari 6 bulan. Maka kita bisa menjawab soal nomor 5 yang menjadi diagnosis perawatan utama pada soal ini adalah nyeri akut. Karena dari data mengarah kepada kasus nyeri, didukung dengan skala nyeri berat itu skala 8, dan nyeri sudah dialami sejak 3 bulan terakhir. Oke teman-teman, option A kerusakan integritas kulit. Nah, ini hanya ada data bahwa luka grade 1, namun tidak menjadi masalah keperawatan utama, ya. Nyeri kronis, nah ini kurang tepat karena waktunya baru 3 bulan. Gangguan citra diri, nah di soal tidak ada dikatakan adanya penilaian negatif terhadap dirinya. Option D hambatan mobilitas fisik, nah ini juga bukan menjadi masalah utama karena adanya nyeri maka sulit untuk berjalan. Oke teman-teman, bisa ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga adanya video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mempersiapkan diri untuk tes P3K dan juga PNS. Semoga kalian bisa lulus dengan nilai yang memuaskan dan dengan pilihan penempatan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.